blockchain itu adalah buku besar untuk menyimpan catatan perdagangan transaksi cryptocurrency di seluruh dunia yang dihubungkan ribuan komputer, Pak. Dan itu sifatnya independen, desentral, artinya tidak ada server terpusat, tetapi dia tersimpan di seluruh komputer di seluruh dunia. Di Indonesia ada ratusan, di luar negeri juga bahkan ada ribuan. Artinya transaksi ini betul transaksi yang tidak bisa diretas, tidak bisa diotak-atik, orang bilang seperti itu. Dulu kita pernah ikut multi level A gitu ya, tetapi ketika si A itu perusahaan itu misalkan terjadi maintenance atau websitenya hilang atau dilarang suatu negara, ya kita tidak bisa mengakses kembali dan hitungan-hitungan bonus kita akan hilang karena terpusat di satu server. Ini yang menjadi ketakutan kita, karena banyak bisnis yang sampai sekarang pun masih seperti itu, Pak, karena dia tidak tersimpan di dalam bidang blockchain, tetapi tersimpan di dalam server tertentu dan ada backupnya. Bahkan kalau kita bilang Google itu sebetulnya adalah terpusat. Ketika Google down, kita nggak bisa akses dong, kan gitu, Pak. Tetapi ya itulah kenyataannya, Pak. Nah, Forsas ini adalah salah satu bentuk dari smart contract, di mana smart contract adalah teknologinya dari blockchain, Pak. Jadi fungsi blockchain itu menyimpan transaksi, dan smart contract adalah perjanjiannya, Pak. Perjanjian antara kita dengan smart contract itu dijembatani oleh program namanya smart contract Forsas. Jadi Forsas itu adalah sebuah nama program smart contract. Setiap transaksi, setiap usaha yang kita lakukan dengan ketetapan hukum yang tetap dan tidak bisa dirubah, biasanya diawali dengan perjanjian. Kalau sekarang pun masih berlaku adalah perjanjian di atas notaris. Sebuah perusahaan ada siupnya, ada akte notaris, itu kan sebetulnya perjanjian legal, Pak. Ini loh, perjanjian perusahaan ini dikuasai oleh ini, bagi hasil sekian, dan seterusnya. Itu adalah perjanjian yang kita tahu. Tetapi smart contract itu sebetulnya adalah menggabungkan antara teknologi dengan hukum. Sehingga smart contract itu adalah siapapun bisa buat, tetapi kalau sudah masuk di dalam blockchain, dia tidak bisa dirubah. Artinya berhukum tetap dan berlaku untuk siapapun, publik. Nah, yang diperjualbelikan di Forsas, itu adalah smart contract-nya, Pak. Jadi Bapak itu kalau membeli X3, slot X3, S4, itu sebetulnya membeli software-nya, membeli programnya, tetapi tidak ada yang punya. Karena siapapun yang meletakkan smart contract di blockchain itu sudah siapapun itu menjadi admin, mempunyai hak yang sama. Jadi kreatornya, pembuatnya pun juga mempunyai hak sama. Kreator pun mendapatkan hasil dari Forsas itu bukan karena dia membuatnya, tetapi dia juga menjadi member seperti kita, Pak. Dia juga membeli slot, dia juga mengajak orang, sehingga dapat hasil. Bukan karena menjual software dari smart contract. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran, Pak, tentang smart contract Forsas atau blockchain, Pak. Ya. Ya, ini dasar dulu, ilmu dasar dulu. Dan kembali ke masalah Forsas, X3 Smart Triple X, itu tolong sekarang Bapak abaikan dulu pemahaman Bapak tentang multi level sebelumnya. Buang dulu, simpan dulu, jangan dibuang, disimpan, dan terima dulu informasi dari saya. Oke, kita harus open mind dulu. Di dalam smart contract Forsas kita diharapkan dan memang wajib membeli sekarang 3 matrik. Nantinya ada 4 matrik, itu X-Gold. Nah, 3 matrik ini mempunyai karakter masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang untuk memenuhi manusianya sebagai pelaku. Ada X3, itu adalah matrik aktif. Matrik aktif ini adalah matrik yang mana kita mendapatkan hasil jika kita mengajak orang dan langsung mendaftar dalam link referral kita. X3 itu aktif. Kita akan diberi 12 slot. 12 slot ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan harga slot ini dari mulai 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Hanya dikalikan 2 saja harganya, Pak. Pembelian slot ini dari 1 sampai selanjutnya itu berurutan, tidak bisa loncat. Nah, slot ini adalah sebetulnya kita membeli smart contract tadi, Pak. Membeli program ini. Di mana ketika slot ini kita jual atau kita mengajak orang akan ikut di kita, dia akan menghasilkan keuntungan 100% buat Bapak sebagai franchisernya, sebagai pemilik softwarenya, dalam hal ini adalah Forsas ID Bapak.
Tetapi kalau Bapak tidak bisa mengajak satu pun, Bapak tidak menghasilkan apa-apa dari X3 ini. Oke, Bang Qasim paham? Ya. Pak Qasim. Siap. X3 adalah matrik aktif. Ingat, aktif. Anda ajak, Anda dapat duit. Kalau tidak ngajak, Anda nggak dapat duit. Berapapun slot yang dimilikinya. Dan slot ini pemahamannya seperti jaring. Jaring ikan lah katakanlah. Slot 1 jaring ikan ukuran semeter. Slot 2 jaring ikan ukuran 2 meter. Slot 3 jaring ikan ukuran 3 meter. Harga slotnya semakin tinggi semakin mahal, tetapi potensi menghasilkan bonus semakin besar sesuai dengan ukuran slot itu. Dan nilainya adalah 100%, Pak. X3 kita punya slot 1, harganya 5 bus. Ketika kita mengajak orang, kita langsung dapat 5 bus, 100%. Tidak ada uang yang diberikan ke admin, karena memang proses bukan perusahaan. Proses adalah sebuah smart contract yang ada di blockchain yang tidak ada yang mengendalikan. Tidak bisa mencetak, tidak bisa menghack, tidak bisa mengakali. Oke, X3 adalah smart contract aktif. Kemudian yang kedua, kita harus membeli dan memiliki smart contract X4. X4 ini saya sebut sebagai smart contract semi pasif. Karena di dalam smart contract X4 ini slot itu, slotnya juga 1 sampai 12, itu kita diberi setiap slotnya 6 titik program. 6 titik programnya adalah 6 slot yang bisa Anda jual kepada orang lain. Ketika orang lain juga membeli Forsas di bawah referral Bapak, dia akan nempel secara otomatis by system. Bapak tidak bisa ngatur kaki kanan, kaki kiri, nggak bisa. Nempel sendiri di 6 titik. 6 titik itu mempunyai hierarki level pertama atau baris pertama itu 2 titik. Baris kedua 4 titik. 2 sama 4 ada 6. Betul ya Pak Agung ya? Nah, bonus yang kita dapatkan itu mulai di level kedua. Level pertama yang 2 titik itu ketika Bapak ajak orang, itu Bapak belum mendapatkan apapun, masih 0. Tetapi kemana nih uangnya ini? Diberikan kepada atasan Bapak. Karena Bapak pasti punya atasan dalam hal ini. Dan atasan itu belum tentu Bang Qasim yang mengajak. Bisa jadi atasan Bapak itu adalah ID lain. Karena di X4 itu sistemnya di random untuk atasan di X4. Nah, Bapak mendapatkan bonus ketika Bapak mendapatkan orang ketiga, keempat, dan kelima. Karena mereka akan nempel di level kedua. Level kedua dia ada 4 ya Pak Agung ya. Orang pertama, kedua, ketiga, Bapak dapat nih sebesar 100% dari harga slot. Kalau Bapak punya slot 1, nempelnya ada 3, di baris kedua, orang ketiga, keempat, kelima, Bapak dapat 100% kalikan 3 orang. Nah, masih ada 1 titik lagi yang belum kita bahas. 1 titik ini adalah orang ke-6. Orang ke-6 ini ketika nempel di baris kedua, di titik terakhir, bonusnya seharusnya diberikan ke Bapak berupa uang atau bus, tetapi secara sistem, by system itu Bapak terjadi satu siklus atau reinvest, dan Bapak dibukakan 6 titik baru yang kosong. Untuk apa? Untuk bisa menjaring ID lain yang masuk di dalam rekrutan Bapak. 6 titik kosong ini terbuka kembali. Modalnya dari orang yang ke-6 tadi, level 2 titik terakhir itu adalah modalnya dari sana. Dan Bapak tidak melakukan manual karena by system. Dan 6 titik program ini siap untuk menerima limpahan atau matrik mitra Bapak. Kelebihan dari matrik semi pasif X4 ini adalah 6.0 itu tidak hanya Bapak saja yang mengajak dan keturunannya, tapi bisa juga mendapat limpahan dari upline. Siapa upline Bapak? Bisa Qasim, bisa saya, bisa siapapun, karena ketika Bapak tergabung di X4 ini, Bapak belum tentu di bawahnya Qasim. Mungkin bisa tertempel di bawahnya siapa yang Bapak tidak tahu. Jadi ketika Bapak demikian, Bapak juga berpotensi mendapat limpahan mitra dari upline atau atasan Bapak. Karena atasan Bapak pun di slot X4-nya juga hanya punya 6 titik program. Ketika dia lebih, dia akan luber. Dan kebetulan Bapak di bawahnya, Bapak dapat rezeki nomplok, Bapak dapat limpahan. Siapapun sumbernya, mitra itu, baik dari Bapak langsung atau bukan, Bapak tetap mendapatkan keuntungan. Kalau masuknya di level 1, Bapak masih 0, tapi mengisi matrik. Tapi kalau di level 2, Bapak dapat keuntungan 100%
di 3 titik saja. Yang titik keempat atau yang terakhir itu masuk sebagai recycle. Itu Pak, untuk penjelasan X4. Ada pertanyaan Bu X4-nya? Sementara ini enggak, mau saya pelajari. Oke. Saya gambarnya sudah paham. Tidak ada paham ya. Jadi Bapak sambil merem saja kalau saya jelaskan, jadi lebih fokus. Kalau melek nanti kelihatan orang lalu lalang. Yang ketiga adalah smart contract matrix triple X. Smart contract matrix triple X ini harganya lebih mahal dari X3 dan X4. Slot 1 harganya 8 Pak. Tapi dia tetap mempunyai 12 slot. Tapi dengan harga yang juga 2 kali lipat. Slot 1 harganya 8, slot 2 harganya yang harusnya 16 cuma 15 bus, slot 3 yang harusnya 30 cuma 29 bus, dan seterusnya. Artinya slot selanjutnya harganya 2 kali lipat dari slot sebelumnya. Di matrix triple X ini kita mendapat 14 titik program. 14 titik program ini terdiri dari 3 level atau 3 tingkat. Level pertama 2 titik, level kedua 4 titik, level ketiga 8 titik. Oke ya, sudah bisa ada gambaran nih ya. Titik-titik ini diisi bisa dari Bapak sendiri, atau keturunannya dari mitra Bapak, atau dari limpahan upline atau crossline, yang Bapak juga tidak bisa minta dan tidak bisa menentukan. Dan triple X ini saya sebut sebagai matriks pasif. Karena apa? Seandainya Bapak tidak bisa mengajak apapun, Bapak juga mendapat potensi, mendapat limpahan dari upline. Karena tadi ini memang lapak Bapak, matriks Bapak, tetapi pengisinya itu bisa dari jaringan yang lain. Nah, bonus yang didapatkan di matriks triple X adalah di level 1, Bapak masih belum mendapatkan apa-apa, tetapi terisi 2 titik tadi, 0. Kemudian ketika 0 sudah penuh, baris pertama sudah penuh 2 titik, dan ada mitra lagi, baik dari limpahan atau mitra Bapak, mengisilah di level kedua yang sebanyak 4 titik. 4 titik ini memberikan bonus kepada Bapak sebesar adalah 30%. Tapi yang masuk ke Bapak hanya 3 titik. Yang 1 titik terakhir itu untuk biaya reinvest nantinya. Reinvestnya itu 2 titik Pak kalau di X triple X. Kemudian ketika 4 titik tadi terisi, ya sudah terisi, 3 masuk ke Bapak 30% terhadap harga slot, yang satunya diberikan ke atasan, terisilah nanti lapis ketiga atau level ketiga di bawahnya sebanyak 8 titik. 8 titik ini, 7 titiknya masuk ke Bapak yang masing-masing adalah 70% dari harga slot yang dibeli oleh mitra Bapak atau limpahan yang Bapak tidak kenal tadi. 7 titik kalikan 70%. Sedangkan 1 titik terakhir yang 8 tadi, titik ke-8 tadi, diberikan kepada upline atau atasan untuk biaya reinvest. Reinvest ini dibiayai oleh mitra Bapak, bukan dari uang Bapak, tetapi Bapak akan mempunyai 14 titik kosong lagi yang siap untuk diisi oleh mitra Bapak yang baru, keturunannya Bapak, atau limpahan dari upline. Artinya, matriks triple X adalah matriks pasif. Bapak tidak ajak orang pun, Bapak berpotensi. Tetapi bonusnya hanya di mana Bapak punya slot. Bapak punya slot 1 ya hanya 8 bus saja potensinya. 3% masuknya sama 70%. 30% sama 70%. Dan itu berulang kali, padahal Bapak membeli slotnya hanya 1 kali. Setiap member Forsas membeli slotnya 1 kali seumur hidupnya. X3 12 slot, X4 12 slot, triple X 12 slot, total 36 yang hanya dibeli sekali. Tetapi potensinya sangat berkali-kali karena setiap metriknya bisa terjadi reinvest atau recycle atau siklus yang tak terbatas dari member yang lain.